Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan model investasi Islam yang beranggotakan yang pertama ada Faisal Reza, yang kedua Izhar Elna Albaris, yang ketiga ada Mutiara Putri, yang keempat ada Nindi Tri Ramadhani, yang kelima ada Rahmawati, yang keenam ada saya sendiri Vivi Emilia Putri. Yang pertama ada definisi dan ruang lingkup investasi. Definisi dan ruang lingkup investasi. Investasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu investment, dari kata dasar invest yang berarti menanam, atau istismara dalam bahasa Arab, yang berarti menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang. Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya. Kemudian yang kedua ada dasar hukum investasi dalam Islam. Jadi yang pertama di sini ada investasi menurut Al-Quran. Dalam Islam, investasi disebut mudharabah atau yang memiliki arti menyerahkan sejumlah modal kepada orang yang berdagang, sehingga si investor mendapat bagi hasil dari keuntungan. Investasi dalam Islam ini lebih mengenal pembagian keuntungan yang sesuai dengan syariat, dalam artian bahwa investasi dalam Islam yaitu saling berbagi risiko dalam kerugian maupun keuntungan. Dan anjuran investasi halal juga sudah tertuang dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 261 salah satunya, yaitu yang artinya perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas atas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Kemudian investasi menurut sunnah Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW memasuki dunia bisnis dan perdagangan dengan cara menjalankan modal orang lain atau investor, baik dengan upah maupun dengan sistem bagi hasil. Salah satu hadis beliau yang masyhur mengenai investasi dan perserikatan yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku menjadi orang ketiga dari 2 orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari persekutuan mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Jadi berdasarkan paparan sebelumnya, praktik investasi sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau secara langsung terjun dalam praktik bisnis dan investasi. Beliau memberikan contoh bagaimana mengelola investasi hingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Dan hal ini tidak terlepas dari pengalaman beliau yang lama sebagai pedagang maupun pengelola bisnis. Dan Nabi Muhammad SAW ini mempraktikkan bisnis dengan sangat profesional, tekun, ulet, dan jujur, serta tidak pernah ingkar janji kepada pemilik modalnya atau investor. Selanjutnya ada prinsip syariah dalam investasi. Prinsip yang pertama adalah tidak diperbolehkan untuk mencari rezeki pada sektor usaha yang haram, baik dari segi objeknya maupun prosesnya yang meliputi memperoleh, mengolah, serta mendistribusikannya. Dan juga tidak dipergunakan untuk hal-hal yang haram. Kemudian yang kedua, tidak menzolimi dan tidak pula dizolimi. Misalnya seperti seorang penjual yang tidak memiliki harga pasar, memiliki pengetahuan tentang harga pasar dan dia ditipu oleh yang ingin membelinya. Kemudian ada keadilan pendistribusian pendapatan,
Dan yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho atau suka sama suka tanpa paksaan. Dan yang terakhir tidak ada unsur riba, perjudian, maisir, gharar, ketidakjelasan, tadlis, penipuan, doror atau kemudaratan, dan yang juga tidak mengandung unsur-unsur maksiat. Dalam investasi. Next. Jadi akad sendiri dalam sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariat dan memiliki konsekuensi hukum terhadap objeknya. Itu menurut Al-Zuhaili di tahun 1085. Nah, yang pertama itu ada akad musyarakah atau syirkah, yaitu perkongsian, yang dimaksudkan dengan perjanjian atau akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu syarik dengan menyertakan modal untuk melakukan suatu usaha. Menurut Mas Adit di tahun 2002. Yang kedua itu ada mudharabah atau kirot, yaitu perjanjian akad kerjasama dengan cara pemilik modal atau sahib al-mal itu menyerahkan modal dan pengelola usaha atau mudharib itu mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Yang ketiga ada ijarah atau sewa atau jasa. Itu adalah perjanjian akad antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa mujir dan pihak penyewa atau pengguna jasa mustajir untuk memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu objek jarah yang dapat berupa manfaat, barang dan atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah. Objek ijarah. Next. Yang keempat itu ada kafalah, yaitu perjanjian akad antara pihak penjamin atau kafil atau guarantor dan pihak yang dijamin atau mahful anhu atau asil atau orang yang berhutang untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain atau makful lahu atau orang yang berpiutang. Yang kelima ini ada wakalah, yaitu perjanjian atau akad antara pihak pemberi kuasa atau muwakil dan pihak penerima kuasa atau wakil dengan cara muwakil itu memberikan kuasa kepada wakil untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Next. Nah, seiring perkembangan zaman, khususnya dalam sektor investasi, maka akad tunggal yang seperti yang disebutkan di atas itu permasalahan dunia bisnis, keuangan, dan investasi. Maka dari itu, ada pengembangan dan kombinasi akad, yaitu akad itu dinamakan multi akad atau hybrid kontrak, yaitu al-uqud al-muraqabah. Nah, akad jenis ini itu diakomodir dan dapat legitimasi hukum fatwa dari MUI. Contohnya itu akad musyarakah mutakisah, akad ijarah muntahiyabi al-tamlik, ijarah mausufah fi al-dimah, akad wakalah bi al-ujroh, murabaha wal awakalah, akad hawala wal awakalah, mudarabah mustarakah, dan lain-lainnya. Nah, multi akad ini diakui dan dikembangkan di negara-negara yang menerapkan sistem keuangan Islam. Next. Selanjutnya ada syariah. Next. Spekulasi adalah bagian dari bisnis dan investasi.
Namun, spekulasi yang dapat merugikan diri dan orang lain serta dapat menimbulkan permusuhan dan perselisihan adalah hutang dilarang syariat Islam dan bertentangan dengan prinsip syariat. Sedangkan risiko yang timbul dari akibat bisnis dan investasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis dan investasi itu sendiri. Berlaku kaidah Al-Gunmu bi Al-Gurmi dan Al-Kharaj bin Al-Daman, high risk, high return, sebagai konsekuensi logis dan aktivitas bisnis dan investasi. Next. Perbandingan tindakan investasi dan spekulasi. Investor yaitu rasional dalam mengambil keputusan, berhati-hati dan melakukan analisis yang cermat, mengumpulkan informasi selengkap mungkin, ekspektasi return dalam jangka panjang, dan pada umumnya risiko yang diambil bersifat moderat. Sedangkan spekulasi yaitu kadang-kadang tidak rasional dalam menentukan analisis dan terkadang manipulatif, mengumpulkan informasi selengkap mungkin, memanfaatkan informasi yang simpang siur, dan membuat rumor yang menguntungkan dirinya. Next. Selanjutnya investasi. Secara umum, dalam mengidentifikasi kategori saham syariah, setidaknya harus melalui 2 proses, yaitu proses penyaringan, screening, dan proses pembersihan, cleansing, dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan pertama, emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu ketentuan yang kedua, perusahaan tidak boleh emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut. Kriteria pertama, perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan usaha bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 POJK Nomor 04 2015 dan Fatwa DSN MUI Nomor 80 DSN MUI _3 2011. Kegiatan usaha yang dilarang tersebut adalah perjudian dan permainan yang tergolong judi, perdagangan yang dilarang, jasa keuangan ribawi, jual resiko yang mengandung unsur ketidakpastian, produksi atau distribusi barang haram, dan transaksi swap. Lalu kriteria yang kedua yaitu kriteria rasio keuangan. Terdapat 2. Yang pertama, rasio antara total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Yang kedua, rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%. Next. Berikut adalah yang kami gunakan dalam pembuatan ini